Ini gambaran kelenjar prostat. Ini prostat. Maka ini manekinnya ini kalau ini mestinya masangnya ini. Nah, prostat. ini dikunci. Nah ini kan tidak bisa kunci ini. Iya. Dikunci sama ini. Gitu. Nanti kalau ini pada saat rekatusi, nah pada rekatusi nanti kan teraba. Iya, keras gitu. Nah, ya tergantung. Ini kalau ini normal. Nek normal, ini prostat itu setelah diraba tangan kita masih bisa meraba di bagian tengahnya ini ada sulcus. Sulcus prostatikus. Kalau sudah bengkak hipertrofi, ini bengkak jadi tidak teraba sulcus. Dan biasanya parameter dari prostat itu ini sesuai dengan jam. Nah, masuk nanti ini kanan dan kiri. Ini teraba prostat. Ini pada posisi jam 8.4. 8.4. Kalau bengkak pada posisi prostat pada jam 10.2. Ya, nanti pada saat ini biasanya kalau posisi bisa miring atau tengkurap gini, nah nanti situ masuk, nanti ini di dalam loh. Nah, besok kalau pas ini biasanya kalau UKM PPD, nah dikasih ini, kamu perabanya posisi ini sama ini kan beda. Posisi prostat berbenjol-benjol, ya ini besarnya kira-kira pada posisi jam 10.2. Nah, dan atau tidak teratur ini, dan nanti sakit tidak Pak? Oh ada nyeri tekan. Oh jadi kita tekan juga? Iya, masuk kan nanti ditekan. Gitu ya. Nah, kalau normal ini masih kalau normal nah, berarti prostat teraba pada posisi jam 8.4. Ini loh ujung kirinya sama sananya. Dan masih teraba sulcus. Nah, ini besok kamu laporkan kalau ini. Tadi Lintanya dok tadi 84 sama 10.2 itu bedanya apa? 10.2 pembengkakan. 84 kan ini tangan kamu setelah masuk ini masih bisa 84. Kalau 10.2 kan berarti masih di sana kamu sampai sana lagi. Oh. Bengkak tambah. 84 kan sini, 10.2 berarti ke sana. Oh. Bengkak. Kayak masih di atas lagi ya? Iya, no, jadi ini atau pada daerah di ujungnya sampai jari tidak bisa meraba ujungnya. Nanti kalau nggak bisa meraba ujungnya ada pembengkakan lebih. Iya, ini ke sana lagi tidak jari kita nggak sampai ke sana, nggak bisa menilai. Berarti itu ada mainan dong kalau misalnya jari kita nggak? Iya jelas. Pembengkakan. Iya ada BPH, ada prostat hipertrofi. Hipertrofi kan bisa karena geriatri, karena umur saya udah karena prostat ya itu, atau kalau normal, kalau tidak normal ya ada tumornya, ada kelainan tumor karsinoma atau yang lain. Urut aja kita dari depan. Oke. Seperti biasa, jadi kalau ada pasien seorang pria kemudian datang untuk pemeriksaan alat kelamin gitu ya. Kemudian untuk itu kalau perlu ditanya apa keluhannya bapaknya, tapi singkat cepet ya, jangan terpaku pada itu. Tentu kamu kalau perlu ada apa, kalau nama umur alamat, kemudian ditanyakan RPS keluhannya apa, RPD pernah sakit ini apa belum, kemudian riwayat keluarga kalau perlu ditanyakan apa ada yang penderita yang sakit gula, hipertensi, jantung aja. Dan riwayat sosial ekonomi, gitu ya. Ini pakai asuransi apa tidak? Itu sudah menggambarkan riwayat sosial ekonomi. Kemudian untuk itu, untuk memberikan pasien dipersilakan untuk melepas pakaian bagian bawah dan dipersilakan untuk tidur terlentang. Ini nggak butuh posisi litotomi kan? Nggak perlu litotomi. Nah, ini biasanya kalau laki-laki itu bukan litotomi, nanti perlu dilakukan dalam posisi tidur dan posisi berdiri. Karena apa, nanti untuk melihat ini untuk posisi boleh misalnya sebelum tidur posisi dilakukan untuk berdiri dulu gitu. Tapi repotnya kalau karena apa? Ini dalam posisi tidur dengan inspeksi
dari tampak penderita ini kalau sudah tampak gland penis begini, berarti ini pasien dalam sudah sirkumsisi. Ya, sudah sirkumsisi. Biasanya kalau ujian itu nanti dikasih prepusium kayak kondom gitu, kasih kondom ada. Nah, besok kalau ujian ya kamu untuk misalkan ujiannya sirkumsisi, kasih gitu, kamu suruh sirkumsisi karetnya itu. Ada manekennya sendiri. Itu ya besok di semester lanjut pemeriksaan di sirkumsisi lanjut. Kita ini dulu. Ya. Kali ini dari inspeksi ini tampak penis yang biasanya ini diasumsikan belum sirkumsisi penis, tidak ada perubahan warna, tidak tampak adanya massa, tidak ada ulkus dan tidak ada papila. Papila itu jadi kalau kena herpes genitalis itu bisa ada ulkusnya. Ulkus itu biasanya kebanyakan di sini di daerah corona glandis. Ini karena di sini kan apalagi kalau belum sirkumsisi kan tertutup. Kan apalagi dia ada, nah nanti tidak seperti itu, kemudian dilakukan dengan gitu ya, kemudian di daerah inspeksi dulu ya, ini daerah inguinal, ini penis, skrotum dulu. Dari skrotum juga tidak tampak adanya massa, tidak ada pembesaran kanan dan kiri simetris, gitu dulu ya. Kemudian di daerah inguinal ini juga kulitnya tidak ada kelainan pada kulitnya, tidak tampak ulkus dan tidak ada pembesaran, tidak ada massa. Ya, setelah itu dilakukan palpasi. Yang pertama palpasi pada daerah dorsum penis, daerah penis. Nah, di sini tidak teraba adanya massa, tidak ada trombosis pada vena dan tidak ada pada vena. Kemudian pada daerah kemudian ini pada penisnya kamu pencet sini, pencet ya. Nah, di sini teraba bulbus cavernosus yang apa hasilnya? Teraba bulbus cavernosus dan pada penanganan terasa sakit tidak, Pak? Nah, gitu aja, tidak terasa sakit. Pada daerah ventral, nah ini harusnya ini kan kelet ini. Harusnya ini padanya yang terbuka gini. Nah, kalau gini kemudian diraba. Pada palpasi di bagian ventral di sini lebih lunak. Teraba lebih lunak karena di sini ada uretra. Uretra kan di bawah. Nah, di sini teraba bulbus cavernosus dan di bagian ventral teraba lebih lunak. Jangan lupa kemudian dilakukan retraksi prepusium. Nah, prepusiumnya ini kamu tarik. Itu kalau misalnya pada orang yang belum disunat. Iya. Nah, kalau sudah lah itu sudah begini lah mau diapain? Kan sudah kelihatan corona glandisnya. Ya, jadi kalau kemudian diretraksi prepusium, kalau di sini tidak ada phimosis. Kalau phimosis itu ininya prepusiumnya tidak bisa ditarik karena lubangnya prepusiumnya ini lebih kecil dari glandnya. Nah, kalau ini tidak ada phimosis berarti ini bisa sampai ini ditarik sampai kelihatan ini. Tapi kalau ini tidak bisa ditarik, ini berarti ada phimosis. Ya, kalau ditarik, ini karena ini kan ada corona glandisnya. Ini prepusiumnya tidak bisa kembali, namanya paraphimosis. Berarti itu langsung disirkumsisi dong kalau paraphimosis. Iya, kalau paraphimosis harus sirkumsisi karena ini tidak bisa balik lagi. Ya kan? Ya, gitu. Karena menekan uretranya dia mesti tidak bisa tipis, kemudian ini sudah dibengkak gitu. Ya. Dan kemudian kamu lihat inspeksi pada urisium uretra externum ini ada di ventral, tidak ada epispadia dan tidak hipospadia. Kalau itu lubangnya ini di atas. Kalau hipospadia ini di bawah sini. Kadang-kadang saya pernah mau sirkumsisi tidak jadi. Ini lubangnya itu di sini. Astagfirullah. Ini betul di poe di ini gini di sini. Jadi kayak orang perempuan pipis ngeprek enggak bisa.
Terus itu gimana dok? Harus dibikin FDLA baru. Ini biasanya ya ini tugasnya bedah plastik. Kalau enggak masalah ya apalagi ini masih bisa ereksi ya ben wae. Tapi ini biasanya enggak bisa sulit punya anak, ini kan enggak bisa masuk. Iya. Sekarang enak tuh, itu malah bisnisnya tuh. Iya. Nah, gitu ya. Berarti bulbus pemiasannya nggak ada lubangnya dulu, padat gitu. Oh iya, bulbus semuanya enggak ada. Ini kan ini cuma ada dua bagian kan. Iya. Yang sininya, yang di bawahnya kan ureter aja. Oh iya, tadi untuk inspeksi. Sebentar, untuk inspeksi, tadi inspeksi penis untuk skrotum, ini untuk inspeksi penderita diminta untuk berdiri. Ini nek berdiri, nek wong data anu nek ini kan main mbok ngene iki lho. Oh. Untuk apa? Untuk melihat posisi skrotum kanan dan kiri. Posisi skrotum kanan dan kiri itu kamu lihat. Sama enggak? Harusnya Kiri sama. kiri lebih panjang. Nah, yang kiri lebih rendah ngomongnya. Yang kiri lebih rendah dari yang kanan. Itu udah saat inspeksi loh ya. Nah, nanti naik palpasi enggak. Kemudian tadi palpasi untuk penis sudah. Sekarang palpasi untuk skrotum. Untuk palpasi skrotum tangan kita periksa dengan tangan yang dua jari-jari ada di posterior, satu jari ada di ventral. Gini. Nah, gini ya. Ditekan dok. Ya, jangan tekan ini setelah itu kamu bandingkan. Nah, ini untuk testis kanan dan kiri teraba tidak ada pembesaran, kemudian pada penekanan ini terasa sakit enggak Pak? Gitu. Pada penekanan tidak ada terasa sakit. Kemudian diraba adanya ini epididymis ya. Oh, masih teraba. Teraba. Jadi epididymis. Wow, berwarna. Testisnya itu cuma benjolnya anunya, masanya itu testisnya. Kemudian karena apa? Kalau laki-laki itu kan produksi sperma itu kan terus-menerus. Nah, biasanya ditampungnya di epididymis itu. Nah, di itu lah kalau sudah banyak ini bisa diabsorpsi atau bisa mimpi. Ya lo nggak kayak gitu. Nah, kemudian ini epididymis, kemudian teraba epididymis gini, ini posisinya gini lah, ini gini, ini teraba epididymis, kemudian kita ikuti ke atas, ini teraba funiculus. Nah, jadi ini kan ini ada dari testis ada alirannya ke atas, ini funiculus, dan di atas kan ini teraba meatus inguinalis externus. Ya, di atas itu ada lubang yang masuk ke dalam kan. Nah, masuk ke tembus ke sana namanya meatus inguinalis externus. Gitu. Banyak banget. Bapak kan ini kan. Setelah sudah selesai dari pemeriksaan alat kelaminnya, kemudian selanjutnya akan dilakukan untuk colok dubur rektaluse. Rektaluse bisa dengan posisi berbaring, bisa miring membelakangi pemeriksa atau menghadap ke pemeriksa. Nah, biasanya ini disuruh untuk membelakangi atau terlentang aja, enggak apa-apa. Ya, dan dengan terlentang kemudian kita pakai lubrikan ya. Lubrikan. Udah expired. Oh iya. Ini diasumsikan. Diasumsikan ini lubrikan ya. Nah, ini biasanya ini seperti tadi dikatakan ini kamu ganti sarung tangan, boleh enggak usah. Ya, kalau gitu ya kita kalau tangan kita kotor ya kita perlu kita asumsikan untuk ganti sarung tangan nggak apa-apa ya. Kemudian dengan lubrikan ya, dengan jari telunjuk ya, bukan jari tengah ya. Dengan jari telunjuk dikasih lubrikan. Berapa banyak dong? Ya cukup untuk membasahi aja. Kemudian
Ini sebelum dimasukkan ke anus, ini perlu ditekan dulu dengan lembut. Oh kayak tadi vagina itu. Ya, kalau alat ditekan lembut, kalau vagina tidak ada refleks, kalau ini ada refleks. Ya, jadi ini biasanya begitu ditekan dia akan gini. Oh ya ya. Oh, itu bisa dirasain nggak sih? Iya, jadi setelah itu kemudian dimasukkan dengan pelan-pelan. Pelan. Nah, setelah ini sampai masuk ya. Nah, gini. Nah, kamu nilai. Ya, pada mukosa rektum teraba licin, tidak ada massa, tidak teraba massa. Kemudian ini arahmu ke sini. Kamu perhatian loh ya, dengan arah ke sana. Kemudian ini diraba adanya prostat. Prostat teraba pada posisi jam 8.4 dan masih teraba sulcus. Oh no, dah. Kemudian pemeriksaan untuk sholat dubur sudah selesai. Kemudian kita tarik. Kemudian ini ada pemeriksaan lagi namanya refleks bulbocavernosus. Untuk melihat bulbocavernosus, ini kamu pencet gland penisnya. Pencet gini. Jadi pencet gland penisnya dan akan teraba kontraksi pada sphincter ani. Mbok ngene nyut, iki ini ya kerasa nyut. Ya. Jadi ini ada syaratnya kan sama. Mbok ngene iki dia menahan kononnya ada. Itu namanya refleks bulbocavernosus. Nah, kemudian selesai ditambil lagi, kemudian di Kalau refleks yang nggak muncul artinya apa dok? Apa? Kalau refleks yang nggak muncul, Ya berarti ada kelainan pada neurologisnya, syaratnya apa pernah jatuh pada lumbalnya apa-apanya kan sudah tidak jalan kan. Dari colok dubur di sini tampak tidak tampak adanya darah dan tidak ada discharge. Tidak ada pus, ada apa kan, tidak ada. Dan di bau. Kayak tadi loh. Tidak tercium bau yang khas. oh ya bau. Ya, karena apa? Kalau di dubur ini biasanya kalau ada CA recti, karsinoma itu pada suikum, pada usus besar, di sini akan kalau ada tumor akan ada bau yang khas. Baunya apa? Seperti bangkai tikus.